Peri dan hutan berkabut. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan yang lugu. Sheila namanya. Ia senang sekali bermain di tepi hutan. Ibunya selalu mengingatkannya agar tak terlalu jauh masuk ke hutan. Penduduk desa itu percaya, orang yang terlalu jauh masuk ke hutan tak akan pernah kembali. Bagian dalam hutan itu diselubungi kabut tebal. Tak seorang pun dapat menemukan jalan pulang jika sudah tersesat. Sheila selalu mengingat pesan ibunya. Namun, ia juga penasaran, ingin mengetahui daerah berkabut itu. Setiap kali pergi bermain, Ibu Sheila selalu membekalinya dengan sekantong kue, permen, coklat, dan sebotol jus buah. Sheila sering datang ke tempat perbatasan kabut di hutan. Ia duduk di bawah pohon dan menikmati bekalnya di sana. Sheila ingin sekali melangkahkan kakinya ke dalam daerah berkabut itu. Namun, ia takut. Suatu kali, seperti biasa, Sheila datang ke daerah perbatasan kabut. Seperti biasa, ia duduk menikmati bekalnya. Tiba-tiba, Sheila merasa ada beberapa pasang mata memperhatikannya. Ia mengarahkan pandangan ke sekeliling untuk mencari tahu. Namun, Sheila tak menemukan siapa-siapa. "Hei, siapapun itu, keluarlah. Jika kalian mau, kalian dapat makan kue bersamaku," teriak Sheila penasaran. Mendengar tawaran Sheila, beberapa makhluk memberanikan diri muncul di depan Sheila. Tampak 3 peri di hadapan Sheila. Tubuh mereka hanya separuh tinggi badannya. Di punggungnya ada sayap, telinga mereka berujung lancip. Dengan takut-takut, mereka menghampiri Sheila. Anak kecil pemberani itu tanpa ragu-ragu menyodorkan bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Peri-peri itu bernama Pio, Plea, dan Plop. Ketiga peri itu kakak beradik. Sejak hari itu, Sheila dan ketiga kawan barunya sering makan bekal bersama-sama. Kadang mereka saling bertukar bekal. Suatu hari, Sheila bertanya kepada ketiga temannya, "Pio, Plea, Plop, mengapa ada daerah berkabut di hutan ini? Apa isinya? Dan mengapa tak ada yang pernah kembali? Kalian tinggal di hutan sebelah mana?" Tanya Sheila penuh ingin tahu. Mendengar pertanyaan Sheila, ketiga peri itu saling bertukar pandang. Mereka tahu jawabannya namun ragu untuk memberitahu Sheila. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka memberitahu rahasia hutan berkabut yang hanya diketahui oleh para peri. Para peri tinggal di balik hutan berkabut, termasuk kami. Kabut itu adalah pelindung agar tak seorang pun dapat masuk ke wilayah kami tanpa izin. Kami 3 bersaudara adalah peri penjaga daerah berkabut. Jika kabut menipis, kami akan meniupkannya lagi banyak-banyak. Jika ada tamu yang tak diundang masuk ke wilayah kami akan segera membuatnya tersesat. Jelas Pio, Plea, dan Plop. Sheila terkagum-kagum mendengarnya. "Bisakah aku datang ke negeri kalian suatu waktu?" tanya Sheila berharap. Ketiga peri itu berembuk sejenak. "Baiklah, kami akan mengusahakannya," kata mereka. Tak lama kemudian, Sheila diajak Pio, Plea, dan Plop ke negeri mereka. Hari itu, Sheila membawa kue, coklat, dan permen banyak-banyak. Sebelumnya, Sheila didandani seperti peri oleh ketiga temannya. Itu supaya mereka bisa mengelabui para peri lain. Sebenarnya, manusia dilarang masuk ke wilayah peri. Ketiga teman Sheila ini juga memberi kacamata khusus pada Sheila. Dengan kacamata itu, Sheila dapat melihat dengan jelas. Daerah berkabut penuh dengan berbagai tumbuhan penyesat. Berbagai jalan yang berbeda tampak sama. Jika tidak hati-hati, maka akan tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama. Dengan bimbingan Pio, Plea, dan Plop, akhirnya mereka semua sampai ke negeri peri. Di sana, rumah tampak mungil. Bentuknya pun aneh-aneh. Ada rumah berbentuk jamur, berbentuk sepatu, bahkan ada yang berbentuk teko. Pakaian mereka seperti kostum untuk karnaval. Kegiatan para peri pun bermacam-macam. Ada yang mengumpulkan madu, bernyanyi, membuat baju dari kelopak bunga. Semua tampak riang gembira. Sheila sangat senang. Ia diperkenalkan kepada anak peri lainnya. Mereka sangat terkejut mengetahui Sheila adalah manusia. Namun, mereka senang dapat bertemu dan berjanji tak akan memberitahu Ratu Peri. Rupanya, mereka pun ingin tahu tentang manusia. Mereka bermain gembira. Sheila dan para anak peri berkejar-kejaran, bernyanyi, bercerita, dan tertawa keras-keras. Mereka juga saling bertukar makanan. Pokoknya, hari itu menyenangkan sekali.
Tiba-tiba Ratu Peri datang. "Siapa itu?" tanyanya penuh selidik. Ratu, dia adalah teman hamba dari hutan utara," jawab Plop ketakutan. Ia terpaksa berbohong agar Sheila tak ketahuan. Ratu Peri memperhatikan Sheila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu ia pergi. Sheila bermain lagi dengan lincah. Namun sayang, ia terpeleset. Sheila jatuh terjerembab. Ketika itu, cuping telinga palsunya copot. Ratu Peri melihat hal itu, ia amat marah. "Manusia! Bagaimana bisa ia sampai kemari? Siapa yang membawanya?" teriaknya menggelegar. Pio, Plea, dan Plop maju ke depan dengan gemetar. "Kami, Ratu," jawab mereka gugup. "Ini pelanggaran. Jika ada manusia yang tahu tempat ini, maka tempat ini tidak aman lagi. Kalian harus dihukum berat," teriak Ratu Peri marah. Sheila yang saat itu juga ketakutan, memberanikan diri maju ke depan. "Mereka tidak bersalah, Ratu. Akulah yang memaksa mereka untuk membawaku kemari." "Kalau begitu, kau harus dihukum menggantikan mereka," gelegar Ratu Peri. Sheila dimasukkan ke dalam bak air tertutup. Ia akan direbus setengah jam. Namun ketika api sudah dinyalakan, ia tidak merasa panas sedikit pun. "Keluarlah, kau lulus ujian," kata Ratu Peri. Ternyata, kebaikan hati Sheila membuat ia lolos dari hukuman. Ia diperbolehkan pulang dan teman perinya bebas hukuman. Ratu Peri membuat Sheila mengantuk dan tertidur. Ia menghapus ingatan Sheila tentang peri-peri. Namun, ia masih menyisakan sedikit agar Sheila dapat mengingatnya di dalam mimpi. Ketika bangun, Sheila berada di kasur kesayangannya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus mempunyai sifat baik, karena sifat baik akan mengantarkan kita kepada keberuntungan.